Platform kecerdasan buatan, ChatGPT mengalami masalah bug singkat sejak Senin 20 Maret yang menyebabkan riwayat percakapan sejumlah pengguna bocor dan bahkan bisa dilihat pengguna lain. Kami mengalami masalah signifikan di ChatGPT karena bug dalam open source library yang sekarang telah diperbaiki dan kami baru saja selesai memvalidasi. Sebagian kecil pengguna dapat melihat judul riwayat percakapan pengguna lain, katanya dalam sebuah cuitan, Kamis 23 Maret. Kami merasa menyesal tentang kejadian ini, tambahnya. ChatGPT mengarsipkan dan menampilkan riwayat percakapan pengguna sehingga pengguna memiliki catatan dari semua input teks yang pernah dilakukan. Pada Senin 20 Maret pagi, beberapa pengguna menyadari fungsi riwayat obrolan menampilkan percakapan yang tidak dikenal yang tampaknya berasal dari orang lain. ChatGPT juga dilaporkan down pada hari yang sama. Awalnya, OpenAI tetap bungkam tentang situasi tersebut, tetapi Altman akhirnya mengonfirmasi masalah data tersebut. Dikutip dari PC Mag, meski beberapa orang khawatir gangguan privasi ini disebabkan oleh peretasan, Altman menegaskan masalahnya terdapat pada bug perangkat lunak di open source library yang tidak disebutkan namanya. Menanggapi bug ini, OpenAI merilis sebuah update untuk menambal masalah tersebut. Namun, pengguna disebut tidak akan dapat mengakses riwayat percakapan mereka pada periode bug terjadi. Sayangnya, pengguna tidak akan dapat mengakses riwayat obrolan mereka dari Senin pukul 1 pagi hingga Senin pukul 10 pagi, kata Altman. Masih belum jelas apakah bug tersebut membocorkan informasi pribadi yang sensitif milik seseorang. Namun cuitan Altman mengatakan hanya judul dari riwayat percakapan pengguna lain yang bocor dan tidak disertai konten lengkapnya. Pasalnya, pengguna yang mencoba mengklik riwayat obrolan yang bocor melaporkan mengalami kesalahan yang mencegah mereka membuka rincian percakapan tersebut. Samsung telah resmi merilis smartphone kelas menengahnya di Indonesia, yakni Galaxy A34 5G. Galaxy A34 merupakan penerus dari Galaxy A33 yang sudah meluncur lebih dulu pada Maret tahun 2022 lalu. Sebagai suksesor, terdapat beberapa peningkatan yang dibawa, salah satunya adalah chipset. Galaxy A34 kini diletaki chipset besutan MediaTek Dimensity 1080 dan menjadi ponsel pertama di Indonesia yang ditenagai chipset tersebut. Chipset Dimensity 1080 yang dirilis Oktober tahun 2022 lalu. Sebagai penerus Dimensity 920, chipset ini diklaim menawarkan efisiensi dan kecepatan yang lebih mumpuni dari pendahulunya. Chipset Galaxy A34 ini berbeda dengan pendahulunya, Galaxy A33 yang dirilis tahun lalu, ditenagai chipset bikinan Samsung sendiri, yakni Exynos 1280 yang dirancang dengan fabrikasi 5 nanometer. Galaxy A34 dijual dengan harga yang bervariasi tergantung kapasitas memori yang dipilih. Harga Galaxy A34 5G di Indonesia adalah sebagai berikut. Harga Samsung A34 RAM 8 internal 128GB adalah Rp4.999.000. Harga Samsung A34 RAM 8 internal 256GB adalah Rp5.399.000. Pemesanan perangkat sudah bisa dilakukan di laman Samsung Indonesia. Samsung sendiri sudah membuka keran pemesanan pre-order yang dibuka selama 16–31 Maret tahun 2023. Pengiriman akan dilakukan mulai 31 Maret mendatang. Penjualan iPhone 14 tampaknya tak sebagus iPhone 13 yang terlihat dari jumlah pesanan panel layar untuk HP buatan Apple itu. Berdasarkan laporan Display Supply Chain Consultants, pesanan panel layar untuk iPhone 14 menurun 36% dibanding pesanan layar untuk seri iPhone 13. Menariknya, pesanan layar untuk varian Pro dan Pro Max berbanding terbalik, demikian dikutip Detikinet dari Phone Arena, Kamis 23 Maret 2023. Pesanan layar untuk iPhone 14 Pro
dan Pro Max masing-masing naik 22% dan 23%. Dari data ini, terlihat kalau iPhone 14 kalah laku dibanding iPhone 13. Namun iPhone 14 Pro dan Pro Max lebih laku dibanding iPhone 13 Pro dan Pro Max. Penyebabnya mungkin adalah iPhone 14 Pro dan Pro Max menawarkan lebih banyak hal baru dibanding varian non-Pro, misalnya Dynamic Island dan shock yang lebih baru. Sementara peningkatan antara iPhone 13 Pro dan Pro Max dibanding varian non-Pro yang tak terlalu signifikan. Ada lagi hal menarik dari laporan yang sama, yaitu pesanan layar untuk iPhone 14 Plus lebih tinggi 59% dibanding iPhone 13 mini. Namun pesanan layar untuk iPhone 14 Plus ini tetap tak sebanyak pesanan layar untuk varian iPhone 14 lainnya. Secara keseluruhan, pesanan layar untuk berbagai varian iPhone 14 sedikit lebih tinggi 2% dibanding berbagai varian iPhone 13. Lalu bagaimana dengan prediksi untuk iPhone 15 dan berbagai variannya? Sebelumnya diberitakan, iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max diprediksi akan hadir membawa peningkatan yang cukup signifikan. Akibatnya, harga ponsel premium ini diprediksi akan naik untuk pertama kalinya. Prediksi ini datang dari Jeff Pu, analis teknologi dari Haitong International Studies. Pu mengatakan, harga iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max kemungkinan akan lebih mahal ketimbang varian iPhone Pro sebelumnya. Dalam memonya, Pu mengatakan, kenaikan harga ini dikarenakan upgrade hardware yang cukup signifikan untuk iPhone 15 Pro, termasuk rangka titanium, tombol solid state, chip A17 Bionic, RAM lebih besar, lensa periskop untuk optical zoom lebih besar, dan lain-lain.